ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Di awal dari pertemuan tanya jawab ini, kita akan membaca sebuah ayat atau sebuah hadits, sebuah athar terkait dengan tauhid. Dan pembahasan tauhid ini, ikhwani fillah, sebagaimana yang telah kita maklumi, ini adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Itu sumber inspirasi, sumber kekuatan, dan lentera petunjuk untuk seorang muslim dan muslimah. Karena itu banyak mengulangi tentang pembahasan tauhid. Itu dari sebuah jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau contohkan di dalam kehidupannya, diterima oleh para sahabat dan diamalkan oleh para sahabat, diwarisi oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan itulah yang menyebabkan sejumlah dari ulama dijayakan menjadi tokoh-tokoh di tengah manusia karena kedalaman mereka terkait dengan pembahasan tauhid dan keyakinan. Karena keimanan, keyakinan, tauhid ini pembahasan lebih penting daripada pembahasan salat, pembahasan puasa, dan lebih jelas daripada seluruh pembahasan fikih. Karena itu baca di bab apa saja dari pembahasan ilmu agama, itu pasti ada hubungannya dengan tauhid. Bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan Al-Quranul Karim semua isinya adalah tauhid. Tidak ada satu ayat pun kecuali dia terkait dengan tauhid. Apakah penjelasan tentang hakikat tauhid, atau tentang keutamaannya, atau tentang pahala orang yang bertauhid dan kedudukan orang yang bertauhid, atau penjelasan kebalikannya, hakikat kesyirikan, bentuk-bentuknya, ancaman terhadap kesyirikan, dan balasan terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka seluruh Al-Quran, buka ayat apa saja, pasti terkait dengan tauhid. Itu kaidah tetap. Pembahasan tauhid inilah yang menyebabkan hidup seorang hamba itu menjadi kehidupan yang indah. Dan itu sebenarnya kebahagiaan yang hakiki. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan hal itu. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, perhatikan syaratnya, seorang mukmin, seorang yang bertauhid, beriman, bertauhid, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah. Itu dari balasannya orang-orang yang bertauhid. Baik, kita akan membaca ayat yang ke-5 di dalam buku ini, berada di halaman 12 dari buku terjemahan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala,
Wa qawluhu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Terjemahan makna ayat, firman Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah kalian, saya akan membacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian. Alla tusyriku bihi syai'an al-ayah, yaitu jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun terhadapnya. Baik, dari kebiasaan guru kami Syekh Shalal Fauzan menjelaskan ayat dari kitab Tauhid, beliau terangkan dulu kata-kata yang perlu diterangkan. Setelah itu beliau akan jelaskan makna global dari ayat, kemudian beliau akan berikan ringkasan faedah dan manfaat yang bisa dipetik dari ayat. Kata beliau, ta'alau halummu wa akbilu. Ta'alau itu artinya kemari dan datanglah kalian. Atlu aqsus alaikum wa ukhbirkum. Atlu artinya saya membaca. Ya, maksudnya datang kemari, sinilah, saya akan menceritakan dan mengabarkan kepada kalian. Harrama al-haram al-mamnu'u minhu wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Jadi datanglah kalian, kalau kalian kemari maka saya akan bacakan apa yang Allah haramkan. Apa itu haram? Haram itu adalah apa yang dilarang. Apa yang dilarang dari seseorang, yaitu segala sesuatu yang pelakunya diberi hukuman dan orang yang meninggalkannya diberi pahala. Ini penjelasan hasil dari haram itu, atau hukum dari haram tersebut. Iya. Adapun secara definisi itu ada pembahasannya di kalangan ahli usul fikih. Dan Syekh di sini biasanya beliau membawa bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Dan itu memang hal yang diharamkan. Siapa yang melakukannya akan kena siksaan. Siapa yang meninggalkannya akan dapat pahala. Iya. Al-ayat, maksudnya di akhir beliau hanya mengambil potongan dari surah, kemudian beliau sebut al-ayat. Kata beliau, ay ila akhiril ayati thalath min suratil an'am min qawlihi qul ta'alau ila qawlihi fi khitamil ayati thalithah dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Al-ayat, kata beliau, yakni sampai akhir dari ketiga ayat dari surah Al-An'am, yaitu dari firman Allah, Qul ta'alau, katakan wahai Nabi Muhammad kemarilah, sampai kepada penutup ayat ketiga, Dalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Iya. Baik. Kemudian setelah itu Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan tentang kandungan dari ayat. Kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat secara global. Ya'murullahu nabiyahu ayyakula liha'ula'il musyrikina alladhina abadu ghairallah wa harramu ma razaqahumullah wa qatalu awladahum taqarruban lil asnam. Fa'alu dhalika bi'ara'ihim wa taswili syaitani lahum. Halummu aqussu alaikum ma harrama khalikukum wa malikukum tahriman haqqan la takharrusan wa dhanna bal biwahyin minhu wa amrin min indih. Kata beliau, Allah memerintah nabinya untuk mengatakan kepada kaum musyrikin tersebut yang menyembah selain Allah, mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka dan membunuh anak-anak mereka. Iya. Mereka membunuh anak-anak mereka sebagai taqarrub.
atau mendekatkan dirinya kepada berhala-berhala mereka, mereka mengerjakan hal itu berdasarkan pemikiran akal mereka dan karena tipu daya syaitan terhadap mereka. Dikatakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin itu, halummu, kemarilah kalian. Kemarilah, aku akan mengabarkan kepada kalian apa-apa yang khaliqukum, pencipta kalian, wa malikukum, dan yang menguasai kalian. Aku akan ceritakan apa yang Allah haramkan atas kalian dengan pengharaman yang sebenarnya, bukan rekaan-rekaan atau prasangka, melainkan berdasarkan wahyu darinya dan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari ayat. Jadi ta'alau ini panggilan kepada kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu notabene mereka ini beribadah kepada selain Allah, mengharamkan apa yang Allah halalkan, rezeki yang Allah berikan kepada mereka, sebagiannya mereka haramkan atas diri mereka. Mereka juga membunuh anak-anak mereka untuk takarrub kepada berhala mereka. Ada sebagian hal yang mereka lakukan itu karena pikiran mereka, inisiatif mereka. Ada sebagiannya itu dari buayan syaitan dan penyesatan syaitan terhadap mereka. Kata Allah perintah kepada nabinya untuk berucap kepada kaum musyrikin, kemari kalian, saya akan mengabarkan, mengisahkan kepada kalian apa yang Allah haramkan. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang maha menguasai kalian. Apa yang Allah haramkan dengan pengharaman yang sudah pasti, bukan rekaan-rekaan atau prasangka, bahkan wahyu dan perintah dari Allah. Wadzalika fima wassakum bihi fi hadhihi alwasaya al-ashr allati hiya, dan hal tersebut adalah pada hal yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian dalam 10 wasiat ini. Apa itu? Ini ringkasannya dari 3 ayat itu, ayat yang disebut oleh penulis di sini, awal ayatnya, dan 2 ayat setelahnya. 3 ayat ini semuanya mengandung 10 wasiat. Mengandung 10 wasiat. Karena itu 3 ayat ini dikenal dengan ayat 10 wasiat. Iya. Apa wasiat pertama? Kata beliau, awalan wassakum alla tusyriku bihi syai'an wa hadha nahyun 'anil syirki umuman. Asyamala kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budat min dunillah wa kulla musyrikin bihi min anwa'il ibadah. Yang pertama, Allah wasiatkan kepada kalian, jangan kalian berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Itu yang pertama. Nah, kata beliau, ini adalah larangan terhadap kesyirikan secara umum. Jadi, kalau dilihat larangannya, alla tusyriku bihi syai'an. Iya. Alla tusyriku bihi syai'an. Syai'an di situ masuk di konteks pelarangan. Artinya segala sesuatu dilarang dari kesyirikan. Mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan ini bersifat umum, sehingga mencakup berbagai macam sembahan selain daripada Allah yang dipersekutukan dengan Allah, dan meliputi segala jenis ibadah yang Allah dipersekutukan dalam ibadah tersebut. Iya. Jadi ini mencakup segala jenis ibadah dari segala jenis orang yang berbuat kesyirikan dalam bentuk ibadah apapun kepada selain Allah, dan mencakup segala jenis kesyirikan dalam bentuk ibadah apapun. Iya. Jadi beribadah kepada selain Allah, siapapun yang diibadahi selain Allah itu musyrik namanya.
Demikian pula dia melakukan bentuk ibadah. Dari ketaatan ibadah apapun, kalau ada yang dia berikan untuk selain Allah, maka itu masuk ke dalam kesyirikan. Baik. Dan sudah didefinisikan oleh Syekh di pertemuan kemarin atau di pertemuan di ayat sebelumnya, bahwa syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyetarakan selain Allah dengan Allah pada hal yang merupakan kekhususan Allah. Iya. Itu disebut kesyirikan. Jadi ini 10 wasiat yang Allah wasiatkan. Wasiat yang pertama, jangan berbuat kesyirikan. Jangan berbuat kesyirikan. Sebab ini yang paling pokoknya. Dan inilah deretan ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis di sini. Beliau ingin menunjukkan tentang kewajiban bertauhid. Kewajiban bertauhid. Dan itu adalah hal yang paling penting di sisi Allah, yang paling besar. Dan itu adalah misi diutusnya para nabi dan para rasul. Dengannya diturunkan kitab-kitab. Kemudian wasiat yang kedua, thaniyan wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsanan bibirrihima wa hifdhihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillahi wa tarki taraffu'i alaihima. Kedua, dia berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara berbakti kepada keduanya, menjaga, memelihara dan menaati keduanya selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, serta bukan dengan bentuk meninggikan diri terhadap kedua orang tua. Ini wasiat kedua ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ini berbakti kepada kedua orang tua ini masalah besar. Perhatikan ya, setelah tauhid, larangan berbuat kesyirikan langsung datang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini sudah berlalu di ayat sebelumnya juga, dan di surah Al-Isra. Baik, yang ketiga, wassakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Yang ketiga, Allah wasiatkan kepada kalian agar tidak membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Iya. Ai la ta'idu banatikum wa la taqtulu abna'akum khasyatal faqr fa inni razikukum wa razikuhum falastum tarzuqunahum balla wa la tarzuquna anfusakum. Jadi maksud dari ayat wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, itu maksudnya jangan kalian mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian. Ini perbuatan kaum musyrikin dahulu ya. Mereka kalau dapat anak perempuan, banyak dari mereka dia kubur anak-anak perempuannya karena malu. Dan jangan kalian membunuh anak-anak laki-laki kalian karena takut miskin. Ya, sebab akulah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Bukan kalian yang memberi rezeki kepada mereka. Bahkan bukan kalian yang memberi rezeki kepada diri-diri kalian sendiri. Ya, rezeki anak-anak itu bukan tanggungan kalian. Bukan kalian menanggungnya. Bahkan rezeki kalian sendiri itu bukan berada dari sisi kalian, datangnya dari sisi Allah. Baik. Jadi uslub ya di dalam mengingatkan buruknya perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Digugah akal mereka dengan itu. Karena sebagian orang yang jatuh di dalam dosa itu, dia terbiasa dengan dosa. Kenapa? Karena dia tidak sadar keburukan dosa yang dia lakukan. Apalagi dosa itu tabiatnya itu menutupi akal. Menutupi akal. Kalau dia sudah jatuh di dalam sebuah dosa,
Kadang dia tidak bisa memikirkan buruknya dari perbuatan dosa tersebut. Perlu ada yang menyadarkannya. Perlu ada yang menyadarkannya. Makanya itu pentingnya di dalam kehidupan seorang itu menghadiri majelis-majelis ilmu. Ada guru-guru yang dia belajar darinya. Ada orang-orang salih yang bisa memberikan masukan dan nasihat untuknya. Sebab kalau kita selalu mengandalkan diri kita, kebiasaan kita, kadang ada hal-hal, sebenarnya hal-hal itu jelas keburukannya, tapi kita lakukan karena tidak sadar akan hal itu. Akalnya tertutup untuk memahami keburukan dari perbuatannya. Tapi itu bagi orang lain tampak jelas keburukan itu. Iya. Maka di situ fungsinya dari mempelajari ilmu. Sama di sini kaum musyrikin itu membunuh anak-anaknya takut miskin. Subhanallah. Padahal rezeki mereka, rezeki anak-anak yang mereka bunuh itu bukan mereka yang tangguh. Bahkan rezeki mereka sendiri itu tidak berasal dari sisi mereka. Semuanya dari sisi Allah. Jadi kalau mereka berpikir dengan baik, maka tidak akan mereka lakukan hal itu. Diingatkan ya sebagian hal. Itu dari uslub ya, untuk bekal untuk menyadarkan diri, seorang mendidik dirinya. Kadang dia perlu berpikir seperti itu. Baik. Kemudian wasiat yang keempat, Rabi'an wasakum alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ay al-ma'asiyah dhahiratu wal khafiyah. Allah wasiatkan agar supaya kalian tidak mendekati kekejian, tidak mendekati perbuatan-perbuatan keji yang tampak atau yang tersembunyi, yaitu kemaksiatan yang tampak atau tersembunyi. Jadi apa yang merupakan fahisha atau maasi yang tampak maupun tersembunyi, jangan kalian mendekatinya. Jadi mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Jadi pembahasan ya, uslub pembahasan yang menunjukkan besarnya makna pelarangan. Kemudian yang kelima, wasakum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha wa hiya an-nafsul mu'minatu wal mu'ahadatu illa bil haqq alladhi yubihu qatlaha min qisasin aw zinan ba'da ihsanin aw riddatin ba'da islam. Dan Allah wasiatkan kalian agar jangan membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Siapa jiwa yang diharamkan untuk dibunuh itu? Kata Syekh, yaitu jiwa orang yang beriman dan jiwa orang yang memiliki perjanjian atas keselamatan dirinya. Itu al-mu'ahadah. Ini sering salah paham ya orang-orang di sini. Dipikirnya jiwa yang terhormat itu cuman jiwa seorang mukmin saja. Orang kafir semuanya tidak ada yang dihargai jiwanya dalam agama ini. Itu pemahaman keliru. Jiwa yang diharamkan dibunuh itu ada 4 jenis jiwa. Satu dari jiwa mukmin, muslim, 3 dari jenis jiwa orang kafir. Masuk di dalam kata al-ahad. Apakah dia kafir dhimmi, kafir mu'ahad, atau kafir musta'min. Itu 4 jenis jiwa semuanya. Dan itu tidak boleh untuk dibunuh. Baik. Kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak. Nah, ini haknya itu sudah diterangkan. Kalau dia membunuh orang, maka dia dibunuh juga dengannya. Itu qisas. Atau dia melakukan pelanggaran yang menyebabkan dia kena hukum had untuk dibunuh, maka itu dengan haknya namanya. Baik. Disebut di sini ya, dari hal yang membolehkan dibunuh, apakah berupa qisas
atau dia berzina setelah dia muhsan, setelah dia menikah, atau orang yang murtad setelah masuk Islam. Nah, itu dari haknya. Baik, ini 5 wasiat ini berada dalam satu ayat yang kita baca di sini, satu ayat sampai terakhir itu semuanya terkait dengan 5 wasiat. 5 wasiat yang lain kita akan sambung nanti di pertemuan berikutnya. Jadi asal pertemuan ini adalah tanya jawab, pembukaan untuk pertemuan. Kita baca suatu ayat terkait dengan tauhid, manfaat dan faedahnya, dan maksudnya sebagaimana yang telah saya jelaskan sebagiannya adalah untuk mentersih, untuk mengukuhkan ayat-ayat tauhid, hadits-hadits tentang tauhid di dalam diri-diri kita, dalam jiwa-jiwa kita, berpengaruh di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.